Selamat siang, berjumpa kembali di channel Podcast Sigria Siswanto. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga mantan Ketua Kongres Wanita Indonesia periode 2004-2009, dan saat ini sebagai Ketua Umum YKPI atau Yayasan Kanker Payudara. Ya, selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Pak Iglea, selamat siang teman-teman semua. Semoga semua sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, Ibu, saya mewakili penggiat anak atau biasa disebut dikenal dengan guru sekolah minggu dari teman-teman Indonesia Timur. Ya. Ini ingin tahu tentang misi, visi YKPI dan tujuannya didirikan YKPI. Mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu nih apa itu YKPI gitu kira-kira gitu. Ya, pertama-tama saya kasih apresiasi dulu kepada Pak Iglea yang beliau adalah koordinator jaringan pelayanan untuk anak Ya. di Indonesia Timur. Luar biasa. Karena saya juga sempat menggeluti Pak untuk urusan anak. Ya. Waktu saat saya menjadi menteri, nomenklatur dari kementerian kami itu berubah dari tadinya cuma pemberdayaan perempuan, ditambah oleh Bapak Presiden saat itu Pak SBY menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi dalam 5 tahun itu benar-benar kita satu momen yang sangat saya gunakan kepada masalah-masalah perlindungan anak ya, selain pemberdayaan perempuan. Jadi ya Pak, memang banyak masalah ini dalam rangka proses tumbuh kembang anak di Indonesia, perlindungannya ya, pemenuhan hak-haknya yang mesti kita juga berikan. Nah, itu di luar konteksnya. Tapi kalau untuk masalah YKPI-nya sendiri, teman-teman mungkin saya harus sampaikan sahabat-sahabat kita yang mengikuti acara ini bahwa saya adalah seorang survivors. Saya terdiagnosa kanker payudara pada tahun 96, dan pada saat itu bicara kanker payudara masih bisik-bisik. Bukan sesuatu yang bisa dibicarakan secara luas, dianggap tabu, dianggap penyakit laknat atau kena kutukan ya. Dan kami betul-betul di masa itu dengan dukungan suami dan keluarga mencoba untuk bisa survive. Saya berkontak dengan Ibu Rima Melati. Mungkin teman-teman kenal semua Ibu Rima Melati. Yeah. Beliau lebih awal terdiagnosa kanker payudara dari saya. Dan karena pada waktu dibilang stadium saya sudah cukup lanjut, sehingga saya ikut dengan dokter yang digunakan oleh dokter Ibu Rima Melati. Alhamdulillah kami dapat melalui masa-masa sulit itu. Nah, kemudian berpengalaman dari itu, saya dan beberapa teman-teman survivors atau teman-teman yang pernah terdiagnosa kanker payudara terpikir bahwa jangan ada lagi orang-orang yang mengalami seperti kami karena ketidakpahaman, ketidakmengertian dan kurangnya informasi tentang kanker payudara. Karena itu saya menghubungi itu dengan Ibu Rima Melati, dengan Ibu Andi Endiartono Sutarto, dengan Ibu Tati Hendro Priyono, dan juga satu dokter, yaitu Dokter Sucipto ahli bedah onkologi, yang beliau kemudian beberapa tahun lalu meninggal dunia. Kami membuat satu yayasan yang kami pikir cukup diperlukan saat itu dengan nama Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta. Itu di tahun 2003. Dan kita mulailah start dari situ, dan visi kami adalah menekan kejadian angka kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030. Nah, tapi berkembang dengan situasi bahwa kemudian di Jakarta juga mulai banyak muncul yayasan-yayasan yang juga menangani untuk kanker payudara secara spesifik, dan juga kami ingin memperluas jangkauan kami. Dari perjalanan saya selama ke daerah-daerah, saya melihat masih kurangnya informasi tentang kanker payudara di daerah-daerah, terutama di kawasan timur, yang saya rasa itu tidak adil ya. Dan saya merasa bahwa saya ada tanggung jawab untuk bisa meneruskan sosialisasi deteksi dini kanker payudara untuk seluruh Indonesia, sehingga kami merubah nama sejak tahun 2015 menjadi Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Visinya tetap menekan kejadian angka kanker payudara stadium lanjut. Kira-kira seperti itu Pak Iglea. Ya. Lalu program apa saja Bu yang dilakukan oleh YKPI selama ini untuk meningkatkan kesadaran atau pengetahuan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bahaya kanker payudara? Iya, program kami dari tahun ke tahun terus bertambah Pak. Rupanya karena memang kita bicara spesifik kanker payudara, sehingga kemudian semakin banyak lagi yang kami jangkau di seluruh Indonesia. Program pertama yang kita lakukan adalah sosialisasi
deteksi dini kanker payudara ke seluruh daerah di Indonesia. Saya juga udah berapa kali pergi ke Jayapura, pergi ke mana? Papua Barat tuh Manokwari ya. Kemudian beberapa daerah-daerah di sana Sorong. Tetapi memang jumlah kan terlalu banyak. Kami hanya waktu itu menjangkau beberapa ratus ibu-ibu, tokoh-tokoh perempuan. Kemudian juga kami bicara di radio, di TV seperti itu. Kalau kita pergi ke daerah sekaligus. Selain tatap muka juga ada radio, ada TV. Kami juga ke Maluku, kami ke NTT, kami ke NTB dan semua di Kalimantan dan sebagainya. Itu satu sosialisasi. Pada saat sosialisasi kami membawa dokter onkologi dari Jakarta yang kami kerjasama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi dalam kesempatan kita ke daerah itu para dokter onkologi spesialis bedah onkologi ini mereka pada malam hari melakukan kegiatan dengan dokter-dokter yang ada di situ, yang ada di kota itu untuk membagi ilmu tentang deteksi dini kanker payudara. Karena banyak di kota-kota tuh belum punya dokter bedah onkologi. Jadi memang satu masalah tersendiri di situ. Kemudian program kami punya unit mobil mamografi, yaitu mobil yang keliling-keliling untuk ke puskesmas dan juga atas permintaan kelompok komunitas melaksanakan pemeriksaan mamografi kepada masyarakat. Sekali periksa itu 50 orang Pak, lumayan, dan itu semua dilakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais. Kami juga ada pelatihan TOT ya, Training for Trainers untuk sadari. Jadi nanti dia menjadi pelatih sadari yang kita harapkan ini bisa ditindaklanjuti oleh para pelatih ini di komunitasnya masing-masing. Dan kita juga punya rumah singgah. Rumah singgah kami ada di Jalan Anggrek Nelly Murni karena banyak sekali di Selipi, Jakarta Barat, banyak sekali teman-teman pasien kanker payudara yang dirujuk dari daerah harus ke Jakarta, ke Darmais, dan mereka adalah peserta BPJS kelas 3. Artinya apa? Tentu kita harus bantu secara bagaimana mereka kalau harus radiasi, misalnya sampai 20 kali tiap hari, atau kemudian harus kemoterapi yang berselang 3 minggu, datang ke Jakarta sebagai pasien peserta BPJS kelas 3, tentu banyak hal yang menjadi keterbatasan. Dan mereka bisa tinggal di rumah singgah kami. Ada dari Maluku sampai 1 tahun Pak di rumah kami, karena beliau tidak pulang. Karena situasinya yang nggak mungkin pulang, karena ada pengobatan yang berlanjut ya. Yang menjadi masalah mereka selalu rindu dengan keluarganya kalau udah seperti itu. Iya, betul. Ya. Di rumah singgah kami juga kita dengan biaya yang sangat murah, 15.000 sehari hanya untuk ikatan kebersihan aja, biaya kebersihan. Terus kita punya juga komunitas namanya Pitapping Survivors dan Warriors. Artinya orang yang pernah terdiagnosa kanker ataupun yang sedang berjuang di bawah 5 tahun, namanya Warriors, untuk berobat untuk kanker payudara. Komunitasnya cukup banyak. Dari Papua juga ada beberapa yang ikut di komunitas kami, dan kami selalu mencoba untuk mendampinginya. Kemudian kami juga punya pelatihan pendamping pasien kanker payudara yang dilakukan sudah 5 angkatan, yang juga ini secara psikologi dan komunikasinya harus tepat kepada pasien kanker. Kira-kira program kami seperti itu Pak, itu bersertifikat program yang terakhir. Ibu tadi ada katakan tentang sadari gitu ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin bisa jelaskan Bu, sadari ini seperti apa gitu, teman-teman mungkin pengen tahu juga ini. Ya, sadari itu adalah salah satu cara yang paling mudah, karena kanker payudara itu nggak ada rasa sakitnya, nggak ada benjol, nggak ada sesuatu di payudara. Tetapi tiba-tiba tiba-tiba dia pecah, tiba-tiba dia baru terasa sakit. Makanya untuk deteksi paling awal adalah melalui sadari, periksa payudara sendiri, yang itu dilakukan hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah menstruasi hari pertama. Jadi nggak usah tiap hari, 1 bulan sekali saja. Bila merasa ada benjolan, kemudian di bulan berikutnya juga masih ada benjolan yang menetap dan juga tidak sakit, nah itu sebaiknya memeriksakan diri ke rumah sakit gitu. Kalau untuk yang sudah menopause, berarti harus juga dilakukan tanggal yang tetap, misalnya di tanggal 1 setiap bulan, seperti itu. Jadi pemeriksaan rutin itu adalah salah satu cara untuk supaya tidak menjadi stadium lanjut. Karena kalau diketahui dalam stadium awal, Pak Igle ya, dan teman-teman itu insya Allah bisa tertolong, artinya angka harapan hidupnya lebih tinggi. Wah, ini cocok sekali nih Bu, program sadari ini untuk khususnya teman-teman di jaringan pelayanan anak, guru sekolah minggu, ini kan hampir 90% perempuan gitu.
Wah mantap Pak. Tapi kalau butuh Pak Iglea mungkin bisa suatu waktu kita bisa ketemu Zoom meeting atau apa gitu, kita bikin satu kegiatan yang secara lebih teknis disampaikan tentang sadari itu. Bu, di YKPI itu kan ada pilar pendukungnya gitu ya. Apa saja itu? Saya lihat ini ya banyak relawan-relawan juga, ada banyak tadi teman-teman yang bersatu dalam komunitas atau gimana? Iya, benar Pak. Jadi sejak tahun lalu kami melihat bahwa tugas kami makin banyak, kebutuhan makin banyak, permintaan untuk sosialisasi semakin banyak. Kadang-kadang campaign ya, kampanye perlu orang yang banyak, anggaran juga dibutuhkan lebih banyak. Jadi selain pilar kita Pink Survivors dan Warriors, kita bikin satu pilar lagi yang namanya itu pilar pendukung. Alhamdulillah Pak Iglea dan ada beberapa teman-teman beliau ini masuk di pilar pendukung kita. Terima kasih Pak Iglea, banyak sekali bantu YKPI, ibu-ibu asal tahu aja. Oke, Ibu, kita lanjut. Dari ini loh, teknologinya canggih banget nih beliau nih. Bu, ini kalau buat khususnya teman-teman dari Indonesia Timur ini kan daerahnya terpencil, aksesnya susah gitu. Kalau ada keluarga yang mengalami katakanlah sakit kanker payudara, kebetulan dari keluarga tidak mampu misalnya gitu, kira-kira apa yang bisa dibantu atau kerjasama dengan YKPI? Iya, memang ini kesulitan kita karena memang visi kami kan adalah menekan kejadian stadium lanjut. Jadi kami lebih kepada sosialisasi, terus kami siapkan rumah singgah apabila dirujuk ke Jakarta. Nah, kita berharap pasien-pasien seperti yang ditampilkan tadi itu mereka adalah peserta BPJS. Ada BPJS kan ada yang tidak bayar karena dianggap kurang mampu. Nah, kalau mereka peserta BPJS tentu ada jalurnya yang bisa dilakukan. Dan apabila dirujuk ke Jakarta, tentu bisa tinggal di rumah singgah kami. Kemudian kami juga punya pendamping pasien. Cukup banyak lulusan kami. Nah, mungkin si pendamping pasien ini yang bisa membantu si ibu tersebut untuk memberi semangat, untuk konsultasi dalam artian psikologi ya. Kalau secara pengobatannya tentu harus di dokter, tapi bisa menjadi grup WA kami yang juga di situ ada dokternya tuh Pak. Ya, sehingga bisa saling menguatkan. Menjelaskan. Iya, tetapi kalau untuk biaya, mungkin bagi YKPI untuk biaya pengobatan itu agak sulit kami penuhi. Karena memang selain tidak murah dan banyak sekali, dan bukan itu visi kami adalah menekan kejadian stadium lanjut. Ya, Bu, saya itu dengan teman-teman memang dari 10 tahun terakhir ini banyak terlibat di dalam khususnya pelayanan anak di Indonesia Timur dan Papua. Nah, dengan adanya YKPI ini saya pikir ini juga bisa dikonekkan karena ini juga bisa sebagai jembatan untuk sosialisasi karena mereka juga orang-orang garis depan yang banyak melayani bersentuhan dengan masyarakat juga gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya ke depan kita mau bikin tadi program atau sosialisasi, kebetulan ini kan ada teknologi Zoom ini juga bisa memangkas jarak dan biaya. Iya. Dalam waktu dekat ini misalnya gitu yang kita rencanakan bisa bulan Agustus ya. Iya. Jadi gini Pak, memang kebetulan Bapak bagian pelayanan juga untuk anak ya, perlindungan anak ya. Kawasan Indonesia Timur yang disebut anak itu kan 0 sampai 17 tahun. Ya. Kebetulan ada banyak usia-usia yang kami bukan banyak, ada di usia 14-15 itu 16-17 ada juga terdiagnosa kanker payudara. Dan pelaksanaan sadari ini memang sebagusnya dimulai sejak awal karena memang nggak pernah diajarin di sekolah Pak. Berarti melalui jalur kita mengajarkan anak-anak remaja perempuan untuk melakukan sadari, kemudian sehingga mereka akan terbiasa dan terhindar dari stadium lanjut. Itu satu. Yang kedua memang mau disampaikan kanker payudara juga bisa terjadi pada laki-laki. Ya. Soal kerjasama kami siap Pak, dan kami sudah memprogramkan apabila Pak Iglea menyetujui dan kawan-kawan, kami jadi hostnya misalnya di bulan Agustus karena ada masuk di program YKPI. Sebagai secara teknisnya nanti bisa kita bicarakan lebih detail. Baik. Malah kami terima kasih Pak, kemarin sebetulnya kami harusnya pergi biasanya kawasan timur itu jadi tatap muka langsung. Tapi dengan kondisi new normal dan adanya pandemi ini terpaksa kita melalui Zoom meeting ini
Dan sebelumnya tentu kita akan kirimkan poster-poster tentang Sadari supaya pada saat acara Zoom meeting itu akan lebih mudah bagi pesertanya. Bagaimana teknisnya nanti kami serahkan aja. Siap Ibu. Ya nanti kita persiapkan. Ya. Karena memang kebanyakan kan kanker payudara ini tahu-tahu sudah stadium berapa, 3, 2 yang sudah ketahuan. Iya, terlambat. Terlambat. Ya. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Mungkin sebagai penutup ada pesan untuk teman-teman pegiat anak atau ibu-ibu serta keluarga, khususnya ini teman-teman buat Indonesia Timur ini, gitu ya. Ya. Untuk untuk semua sahabat-sahabat saya pegiat anak dan ibu-ibu serta keluarga di Indonesia Timur yang saya cintai, terus terang Pak Iglia, saya sangat cinta banget dengan kawasan Indonesia Timur. Saya merasa perlu banyak berbuat di daerah-daerah tersebut karena tentu sedikit apapun yang bisa kita sumbangkan melalui pengetahuan, pengalaman ingin diberbagi dengan mereka-mereka apabila membentukkan saudara-saudara kita ya. Pertama kepada para pegiat tentu saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Anak-anak ini adalah generasi penerus kita yang harus kita persiapkan dengan baik, dengan jiwa cinta tanah air, dengan jiwa Indonesia sehingga adalah satu. Dan Pancasila adalah dasar negara kita. Saya kira ini melalui pegiat anak ini dapat menjadi salah satu materi selain juga masalah-masalah terjadinya kasus-kasus mungkin tentang kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga tentang penggunaan narkoba yang harus dijaga supaya tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas dan lain-lain yang di kawasan timur ini yang menjadi bagian dari aktivitas pegiat anak. Untuk ibu-ibu dan keluarga Indonesia di kawasan timur, tugas kita sebagai perempuan tidak gampang Ibu. Apakah kita sebagai istri ataukah kita sebagai seorang perempuan yang berdedikasi, ataukah kita juga adalah seorang ibu dari anak-anak, atau kita seorang aktivis. Nah, saya pikir saya titipkan sekali bagaimana kita menyiapkan generasi muda kita yang lebih baik, dan juga tentu ibu-ibu harus tetap sehat, tetap semangat, jangan pernah berhenti belajar. Umur berapapun kita harus tetap belajar karena ini ada perubahan-perubahan terus. Dengan adanya teknologi sekarang ini yang begitu canggih, yang bisa kita manfaatkan di era pandemi maupun di era new normal, mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus coba perempuan Indonesia untuk bisa menggunakan teknologi ini yang tadi kata Pak Iglia juga tidak mahal biayanya ya, sepanjang ada jaringan ya Bu, atau digunakan bersama, tetapi jangan digunakan untuk gosip ataupun melihat hoax ya, yang nggak penting itu, atau isu-isu yang memecah belah persatuan kita gunakan untuk menambah ilmu kita, menambah teman-teman kita, menjaga juga bagaimana anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Di situ banyak mau belajar gizi, mau belajar apa dan sebagainya. Saya kira ibu-ibu sebagai guru-guru PAUD ya Pak ya, kepala sekolah PAUD ada juga. guru PAUD, ada Pak guru PAUD, ada guru sekolah minggu, ada relawan untuk pelayanan di gereja. Aduh, luar biasa ini supaya tetap solid, tetap berbuat, dan mudah-mudahan segala yang dilakukan itu dirasakan manfaatnya untuk orang banyak. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan, dan jaga kesehatan. Ya. Dan jadi ibu-ibu lakukan Sadari, jangan lupa Sadari, periksa payudara sendiri. Siap. Nanti kita ada pelajarannya Bu buat Agustus. Ya. Oke. Jadi Ibu perlu ketahui jaringan pelayanan anak Indonesia ini ada 128 lembaga yang tergabung. Ada yang fokus di psikologi, pendidikan seks, ada yang kreativitas macam-macam, tetapi dibagi per wilayah. Nah, kebetulan saya dan teman-teman ini ngurusi wilayah timur. Jadi nanti saya akan teruskan dengan ketua regionalnya Ibu Lydia Sumule di Sorong, dan nanti ada satu lagi ibu yang sudah pernah dulu bikin pernah saya sambungan, Ibu Weli Rumbarar itu. Iya, saya ingat. Ketua PWKI Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Nah, itu kalau koordinir ibu-ibu cepat beliau gitu. Iya. Ya, oke. Ya, baik Ibu. Beliau Pak, salam untuk beliau ya sama teman-teman yang lain ya. Saya sampaikan. Baik Ibu Linda, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan. Siap. Terima kasih. Bye.